Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Sebelumnya sorry banget kalau misalnya updateannya molor, karena kemarin itu listrik padam lama banget, bahkan sampai malam gak tahu jam berapa itu. Jadi singkat cerita baru bisa dikerjakan sekarang ini. Nah, langsung saja kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun. Setelah kemarin dia berhasil membuat Yu Sheng Feng kabur gitu ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi apa yang akan dilakukan oleh Tuan Muda Yun saat ini. Kita sambung kisahnya di part 107. Setelah kepergian Yu Sheng Feng, Yun Xiao bisa menghela nafas lega. Sementara itu yang tersisa di sana hanyalah Shuai Junwei, Du Linling, dan juga banyak ahli yang lain, yang mana sebagian besar dari mereka sudah dirubah menjadi budak iblis. Karena itu mereka mengakui bahwa Yu Sheng Feng adalah tuan mereka, lalu menganggap Yun Xiao sebagai musuh. Di saat-saat terakhir Yu Sheng Feng sempat memberikan perintah terakhir pada mereka menggunakan pikirannya agar mereka menahan Yun Xiao. Jadi dua orang ahli yang telah menjadi budak iblis langsung berlari dan menyerang Yun Xiao. Saat ini tenaga Yun Xiao hampir habis. Tentu dia tidak akan mampu bertarung dengan baik melawan para budak iblis ini. Akhirnya dia memerintahkan Little King Kong untuk bertahan. Tanpa basa-basi, Little King Kong langsung melepaskan sebuah pukulan. Tetapi itu bukan pukulan biasa, karena pukulan itu mengandung esensi api es yang bahkan mampu membekukan ruang. Suara pecah terdengar. Dua ahli yang menyerbu langsung terbungkus oleh lapisan es. Mereka terlihat membeku, namun sebenarnya mereka justru terbakar dari dalam. Inilah kemampuan dari api es, membekukan dan membakar sekaligus dalam satu waktu. Shuai Junwei dan Du Linling terpaku. Wajah mereka pucat karena terkejut sekaligus takut. Sementara sisa ahli yang lain yang telah berubah menjadi iblis, mereka terlihat tidak gentar. Mereka meraung dan kembali menyerang Yun Xiao dari segala arah. Saat itu, Yun Xiao juga memerintahkan kepada buayanya untuk menyerang. Aumanya terdengar keras. Lalu, buaya itu berputar seperti roda angin dan api, menghantam para ahli itu dan menghancurkannya seketika. Dan tidak berhenti di situ, Dark Thunder juga melepaskan kilatan petir emas ke udara. Dengan kerjasama dari ketiga monster itu, seluruh ahli yang dirasuki iblis dibantai habis hanya dalam beberapa detik. Shuai Junwei dan Du Linling menoleh ke arah Yun Xiao. Tubuh mereka gemetar hebat. Lalu mereka segera berlutut dan memohon. Tapi dengan tenang, Yun Xiao berkata, "Kalian tidak akan menyalahkanku karena aku membunuh mereka, bukan?" Shuai Junwei dan Du Linling segera menggelengkan kepala dengan serempak. Shuai Junwei berkata, "Tentu kami tidak akan menyalahkan Tuan Muda Yun Xiao. Lagi pula mereka telah dirasuki iblis dan tidak mungkin diselamatkan. Sementara kami saat ini masih memiliki kesadaran. Jadi kami mohon supaya Tuan Muda Yun berkenan menyelamatkan kami." Yun Xiao dengan tenang menjawab, "Tenang saja, aku akan menyelamatkan kalian." Setelah itu Yun Xiao melangkah maju dan membentuk beberapa segel tangan di udara. Lalu, dua aliran kekuatan mengalir masuk ke dalam tubuh mereka. Yang mengejutkan keduanya adalah aura Ki Kaisar yang Yun Xiao kirimkan itu tampak biasa saja. Namun, aura itu mampu melarutkan semua energi iblis yang telah menggerogoti tubuh mereka.
hingga akhirnya mereka benar-benar terlepas dari energi iblis yang ada di dalam tubuh mereka. Kalau mereka tidak mengalami hal ini sendiri, Shuai Junwei dan juga Du Linling pasti tidak akan percaya. Tapi sekarang, rasa hormat dan kagum mereka kepada Yun Xiao mencapai titik tertinggi. Kemudian, setelah mereka memeriksa tubuh mereka sendiri dengan seksama, wajah keduanya dipenuhi kegembiraan. Mereka segera menyampaikan rasa terima kasih dengan penuh hormat. Sementara itu, Yun Xiao tampak mengabaikan mereka berdua. Dengan suara dingin dia berkata, "Tuan Dongyang, kau telah bersembunyi di bawah tanah untuk waktu yang lama. Kini tuanmu telah pergi. Apa kau tidak berniat keluar?" Mendengar itu, ekspresi Du Linling dan Shuai Junwei berubah. Mereka saling bertukar pandang dengan mata berkilat. Mereka bahkan tidak merasakan keberadaan dari Wei Dongyang. Jadi mereka pun bertanya-tanya dalam hati. Sementara itu, setelah Yun Xiao mengatakan pertanyaan itu, seluruh tempat seakan tidak merespon. Semuanya hening. Merasa tidak ditanggapi, Yun Xiao melambaikan tangan. Dan kemudian Dark Thunder meraung. Dia melepaskan petir emas ke permukaan tanah yang ditunjuk oleh Yun Xiao. Seketika petir emas menghantam tanah dan membelah tanah. Ledakan pun menggema. Tidak jauh dari titik sambaran petir itu, tanah terbuka dan Wei Dongyang berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi tanpa ragu. Yun Xiao menjibir. Dia mengeluarkan cermin awan senja, lalu mengarahkannya ke langit. Seketika tubuh Wei Dongyang pun tersentak dan terhenti sejenak. Pada waktu yang singkat itu, ketiga peliharaan Yun Xiao telah menyusul dan mengepungnya. Kekuatan Wei Dongyang saat ini bahkan belum pulih barang 30%. Oleh karena itu wajahnya ketakutan. Dia segera memohon, "Tuan Yun Xiao, mohon ampuni aku. Aku bersedia menjadi budakmu." Wajah Yun Xiao mengeras. Dengan nada penuh hinaan dia berkata, "Aku tidak memiliki minat untuk menjadikan orang lain sebagai budak seperti Yu Sheng Feng. Kau benar-benar menghinaku. Bunuh dia." Kemudian ketiga binatang itu pun menyerang tanpa ragu. Wei Dongyang tak memberikan perlawanan dan tewas seketika. Melihat itu Shuai Junwei dan Du Linling berdiri gemetar. Hati mereka diliputi oleh rasa takut sekaligus lega. Kini hidup dan mati mereka sepenuhnya berada di tangan Yun Xiao. Sehingga sikap mereka pun menjadi jauh lebih hormat kepada Yun Xiao. Setelah melirik keduanya sekilas, Yun Xiao berkata, "Ayo pergi." Shuai Junwei tertegun dan bertanya, "Pergi kemana, Tuan Muda Yun Xiao?" Sambil tersenyum tipis Yun Xiao menjawab, "Tentu saja kembali. Dulu memang ada keberadaan kuat di tempat ini, tetapi dia telah lama menghilang dari sejarah. Aku khawatir hanya Yu Sheng Feng yang mengetahui alasan kenapa Yu Yixian memilih lokasi ini sebagai makamnya. Selain itu, tidak ada lagi harta di sini. Jadi untuk apa kita berlama-lama tinggal di sini? Ayo pergi." Keduanya terdiam. Dalam perjalanan ini, orang-orang dari kedua kota atau 4 keluarga telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan hasilnya hampir semuanya musnah. Peristiwa ini bukan hanya mengubah peta kekuatan dari kedua kota itu, tetapi juga menjadikan keluarga Shuai serta keluarga Du sebagai kekuatan yang paling dominan saat ini. Walaupun secara keseluruhan, kekuatan dari kota Naga Bumi dan juga kota Lembah Naga
langsung turun secara drastis dari posisinya dan mungkin bisa jadi posisinya terpuruk di posisi terbawah. Memang ada pepatah yang mengatakan bahwa di balik nasib baik tersimpan nasib buruk, dan begitu juga sebaliknya. Meskipun setelah ini kedua keluarga akan menjadi pemimpin dari kedua kota, tetapi kekuatan kota secara menyeluruh juga melemah karena kehilangan banyak elit di sisi mereka. Tentunya akan ada kesulitan yang harus mereka hadapi ke depannya. Tapi keuntungan dari rampasan keluarga yang hancur pun memiliki angka yang luar biasa. Oleh karena itu keduanya tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Sementara Yun Xiao kembali berkata, "Tuan Junwei, aku ingin menggunakan susunan teleportasi keluarga Shuai untuk pergi ke kota bulan merah. Apakah itu memungkinkan?" Shuai Junwei terkejut dan segera menjawab, tentu saja mungkin, Tuan Muda Yun Xiao." Dia sama sekali tidak berani menolak. Bahkan Shuai Junwei pun menambahkan, "Apapun yang ingin dilakukan oleh Tuan Muda Yun Xiao, selama hal itu masih ada di dalam otoritasku, Anda bisa mengatakannya." Du Linling pun menambahkan, "Tuan Muda Yun Xiao, saya Du Linling. Saya juga bersedia menunggu perintah dari Tuan Muda Yun Xiao kapanpun. Tolong beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu." Du Linling adalah orang yang pandai. Dia mengatakan itu bukan hanya karena nyawanya yang saat ini ada di tangan Yun Xiao, tetapi juga karena kekuatan Yun Xiao yang baru ia saksikan. Du Linling berpikir ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menjalin hubungan baik dengan sosok yang powerful seperti Yun Xiao. Akhirnya mereka berbincang sejenak. Lalu ketiganya pun segera terbang dan kembali. Du Linling berpisah dan pergi menuju kota Nagabumi, sementara Yun Xiao dan Shuai Junwei kembali ke kota Lembah Naga. Setelah pertempuran itu, keluarga Shuai kehilangan hampir seluruh elit mereka. Tetapi mereka dengan segera meningkatkan investasi sumber daya pada generasi muda dan bahkan merekrut banyak tetua tamu untuk menstabilkan pondasi mereka. Lalu di sisi yang lain, keluarga Du berhasil menyatukan kota Nagabumi dan membentuk aliansi yang strategis dengan keluarga Shuai. Kedua pihak bekerja sama untuk menenangkan situasi di kedua kota di waktu yang bersamaan. Sementara itu, Yun Xiao segera kembali ke kota bulan merah setelah berpamitan dengan Ziling. Sikap Yun Xiao pada Ziling semakin menguatkan tekad Shuai Junwei untuk menempatkan Ziling pada posisi yang strategis. Hal ini tentu ia tujukan untuk tetap menjaga hubungan baik antara keluarga Shuai dengan Yun Xiao di masa depan. Setelah itu kita akan berpindah ke kota bulan merah. Yun Xiao telah mengumpulkan informasi dari Shuai Junwei sebelum dia datang ke kota bulan merah. Sehingga saat ini dia telah memahami garis besar dari situasi yang ada di kota bulan merah. Dari pandangan Yun Xiao, keadaan kota bulan merah saat ini benar-benar kacau dan penuh dengan gejolak. Arus bawah bergerak dengan sangat liar, sementara kendali atas wilayah timur pun melemah drastis. Sekte-sekte besar kini juga mulai bergerak dan menunggu kesempatan. Bagaimanapun perhatian semua orang masih tertuju pada satu pertanyaan. Apakah Jiang Churan masih hidup atau sudah mati? Semua orang waspada, tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Karena bukan tidak mungkin bahwa semua ini hanya bagian dari skema kota bulan merah. Sementara itu saat ini,
Yun Xiao sendiri tengah berjalan di tengah kota. Di sepanjang jalan dia terus mendengar banyak sekali asumsi dari para penghuni kota, baik itu warga ataupun bahkan penjaga. Tapi lebih dari semua itu, dialah orang yang paling mengetahui kebenaran sejati. Dia benar-benar merasa putus asa karena dia kembali teringat akan kematian Jiang Juran. Ditambah dengan kondisi sekarang, tidak banyak yang bisa Yun Xiao lakukan. Dia juga tidak bisa bertindak gegabah. Tang Qing saat ini berdiri di puncak. Dia menjadi pemegang kendali dari kota bulan merah. Yun Xiao sendiri merasa bahwa hal ini benar-benar janggal. Sekalipun Tang Qing itu telah melangkah ke bintang 9 pun, seharusnya dia tidak cukup kuat untuk menundukkan ketiga tetua agung dari kota bulan merah. Dan semakin memikirkan hal ini, situasi semakin terasa janggal. Melihat ekspresi Yun Xiao yang tampak kebingungan, seorang penjaga lalu menyapanya. Mereka pun mulai berbincang, dan Yun Xiao memanfaatkan momen ini untuk memperoleh informasi baru. Akhirnya Yun Xiao di sana bertanya tentang asal-usul kenapa kuil dagang Vorpal bisa menjadi salah satu kekuatan super di dalam kota bulan merah, dan kenapa Tang Qing sekarang menjadi pemegang kuasa dari kota bulan merah. Penjaga itu pun mulai menjelaskan. Anak muda, tampaknya kamu baru datang dari wilayah lain. Baiklah, aku akan menceritakan sedikit, tetapi ini adalah apa yang ku dengar. Jadi, ketika malam salju turun deras setelah penutupan alam ilahi itu, kota bulan merah dan kuil dagang Vorpal saling berhadapan di langit selama semalaman penuh. Meskipun tidak ada pertarungan dan tidak ada pertumpahan darah, tetapi setelah perdebatan yang sengit, kota bulan merah akhirnya memilih untuk berkompromi. Namun tentang detailnya, aku khawatir hanya kedua belah pihak yang mengetahuinya. Kompromi? Yun Xiao tampak mengerutkan kening. Hatinya benar-benar terguncang hebat. Bagaimanapun, kota bulan merah tetaplah raksasa sejati. Bahkan tanpa keberadaan Jiang Juran, seharusnya kota bulan merah tidak akan berkompromi dengan mudah. Apalagi sebelum Jiang Juran pergi, dia telah menunjuk Ning Keiyue sebagai pengganti sementara. Selama Ning Keiyue memegang kuasa, dia tidak akan mungkin mengambil keputusan untuk berkompromi dengan pihak luar. Memikirkan ini, Yun Xiao pun menghela nafas berat. Dia lalu kembali bertanya, "Lantas, apa kau punya kabar tentang Ning Keiyue?" Seketika, tubuh penjaga itu pun bergetar. Dia segera menggelengkan kepala pelan dan menjawab, "Dari rumor yang kudengar, katanya Nyonya Ning Keiyue sudah mati." "Apa? Jaga mulutmu!" Tiba-tiba Yun Xiao meraung. Amarahnya meledak tak terkendali. Aura tingkat martial Sovereign miliknya pun tak lagi bisa ditahan. Kekuatannya benar-benar mengerikan, seakan gelombang tsunami datang dan menerjang secara mendadak. Gelombang kejut menyapu seluruh jalan, membuat beberapa penjaga terlempar dan bahkan sampai muntah darah. Orang-orang yang ada di jalan pun panik dan mereka berlari berhamburan. Beberapa penjaga kini gemetar ketakutan. Mereka mungkin tidak dapat menilai tingkat kultivasi Yun Xiao secara pasti, tapi fakta bahwa auranya saja cukup untuk melukai mereka itu adalah bukti yang kuat kalau Yun Xiao adalah seorang martial Sovereign. Penjaga yang tadi bicara tentang kematian Ning Keiyue kini ketakutan. Dengan suara gagap dia berkata, "Tuanku, mohon tenangkan amarah Anda."
Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar. Saya tidak mengarang cerita. Yun Xiao akhirnya tersadar dan perlahan dia kembali menarik auranya. Matanya masih merah dan dia berkata, "Katakan semua yang kau tahu. Kalau tidak, aku akan membakar tulangmu dan menyebarkan abumu di jalan." Para penjaga yang lain hanya bisa mengeluh dalam hati. Meski hal ini adalah informasi umum, tetapi mengatakannya di depan Yun Xiao membuat mereka benar-benar sial. Akhirnya salah seorang penjaga memberanikan diri untuk bicara. "Tuan, apa yang kami sampaikan ini hanyalah rumor. Jadi pada malam ketika kuil dagang Forpol memasuki kota Bulan Merah, Nyonya Ning Keiyue memimpin orang-orang ke puncak awan ungu untuk menyelidiki pintu alam ilahi yang tersegel. Tetapi di sana, Nyonya Ning Keiyue dihadang oleh para ahli dan akhirnya beliau gugur bersama dengan anggota pasukannya." Niat membunuh Yun Xiao melonjak. Seketika seluruh jalan tertutup oleh lapisan embun beku. Bagaimanapun kekuatan Ning Keiyue adalah salah satu yang terkuat di seluruh benua. Siapa yang punya kemampuan untuk membunuhnya? Pertanyaan itu tentu menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Sementara itu para penjaga yang ketakutan setengah mati, mereka buru-buru berkata, "Tuanku, ini benar-benar di luar pemahaman kami. Mohon jangan bunuh kami. Status kami terlalu rendah, jadi kami pun hanya mengetahui sejauh ini." Tatapan Yun Xiao sedingin es. Melihat mereka menangis dan memohon ampun, ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk menghabisi mereka sekaligus. Tetapi akalnya masih jernih. Orang-orang ini tidak bersalah. Mereka tidak tahu keseluruhan cerita yang ada. Jadi sekeras apapun Yun Xiao menekan mereka, hasilnya tetap tidak akan berubah. Oleh karena itu, akhirnya Yun Xiao hanya bisa menggertakkan gigi dan berbalik. Dia langsung berubah menjadi kilatan petir dan menuju puncak awan ungu. Meskipun kota Bulan Merah awalnya melarang orang untuk terbang, namun belakangan ini penegakan aturan di tempat ini menjadi lebih longgar. Karena itu saat ini ada banyak orang yang berlalu lalang di langit. Beberapa saat kemudian, Yun Xiao tiba di puncak awan ungu. Tempat itu benar-benar sunyi. Saat Yun Xiao mendarat di bagian puncak, dia bisa melihat ada kehampaan yang luas. Seluruh rumput, pepohonan, dan bebatuan di sana hancur. Jelas sekali, itu adalah bekas pertempuran yang sengit. Memang medan perang itu telah dibersihkan oleh orang-orang dari kota Bulan Merah. Tidak ada lagi mayat yang tersisa di sana. Yang tertinggal hanyalah puncak gunung yang hancur berantakan. Lalu Yun Xiao segera menyebarkan indera ilahinya. Tapi dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Hatinya terasa semakin berat. Medan di sini dengan jelas menunjukkan bahwa memang sebelumnya ada beberapa ahli di puncak kultivasi bertarung habis-habisan. Itu menunjukkan bahwa Ning Keiyue mungkin berhadapan dengan seseorang yang sangat mengerikan. Tatapan Yun Xiao menajam. Dia kemudian mengeluarkan liontin giok yang pernah diberikan oleh Ning Keiyue. Dia mengenggamnya dengan erat. Sudah beberapa kali muncul pikirannya untuk menghancurkan liontin giok ini. Tetapi pada akhirnya dia selalu menahan diri. Pun saat ini juga sama. Dia kembali menyimpan liontin giok itu. Lalu kemudian Yun Xiao kembali berubah menjadi kilatan petir dan menuju kota Bulan Merah. Kali ini tujuannya adalah Teluk Bunga Persik, kediaman dari Ning Keiyue. Dari jauh Yun Xiao bisa melihat
pavilion tempat Ning Keyue berada terlihat memiliki cahaya redup. Artinya di situ ada kehidupan. Jantung Yun Xiao berdebar kencang. Dia langsung melesat turun. Tapi kemudian sebuah suara terdengar. "Siapa di sana?" Suara itu adalah suara seorang laki-laki. Hati Yun Xiao langsung tenggelam. Dia bisa mengenali pemilik suara itu. Suara ini adalah suara Ning Hangfeng, adik dari Ning Keyue. Tanpa basa-basi Yun Xiao bertanya, "Di mana kakakmu sekarang?" Sosok Ning Hangfeng pun muncul. Wajahnya tampak sangat letih dan kusam. Dia tertegun sesaat dan melihat ke arah Yun Xiao. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Apa yang kau cari dari kakakku?" Yun Xiao dengan suara rendah dan berat berkata, "Jawab aku. Apakah dia sungguh sudah mati? Apakah Ning Keyue sudah mati?" Ekspresi Ning Hangfeng pun menjadi dingin. Perlahan kemarahan terlihat di wajahnya. Dengan suara tinggi dia meraung, "Jaga mulutmu. Menurutmu siapa dia sampai dia bisa mati semudah itu?" Aura dahsyat meledak dari tubuh Ning Hangfeng dan langsung menghantam dada Yun Xiao. Tapi Yun Xiao sama sekali tidak menghindar. Dia menerima serangan itu secara langsung. Tubuh Yun Xiao bergetar sedikit sebelum aura itu akhirnya lenyap. Ning Hangfeng terperangah. Pupil matanya mengecil. Kau sekarang sudah menjadi seorang martial Sofragen?" Keterkejutan di hati Ning Hangfeng begitu besar hingga pikirannya kosong untuk beberapa saat. Padahal terakhir kali bertemu, Yun Xiao masih berada di tingkat martial supreme bintang 6. Tetapi sekarang hanya beberapa bulan berlalu dan dia sudah melangkah ke ranah martial Sofragen. Kok bisa? Itulah pertanyaan yang muncul di benak Ning Hangfeng. Setelah beberapa saat Ning Hangfeng tersadar, ekspresinya kembali muram. Dia berkata, "Bakatmu memang tak tertandingi. Tuan Kota pernah berkata bahwa kau adalah yang nomor 1 di generasi muda. Dan sekarang aku pun percaya. Di masa depan, mungkin tak akan ada lagi orang yang mampu menandingimu." Yun Xiao tampak kesal. "Berhentilah bicara omong kosong. Sekarang yang ingin ku tahu hanya satu jawaban. Apakah Ning Keyue sudah mati? Ataukah dia hanya menghilang?" Ning Hangfeng kembali tersinggung. Tetapi kali ini dia menahannya. Dengan suara dingin Ning Hangfeng bertanya, "Apa hubunganmu dengan kakakku?" Niat membunuh terpancar dari mata Yun Xiao. "Kalau kau bukan adiknya, aku pasti sudah melumpuhkanmu karena tidak langsung menjawab pertanyaanku." Ning Hangfeng pun tertawa terbahak-bahak. "Melumpuhkanku? Ayo coba lumpuhkan aku, biar ku lihat seberapa kuat bintang baru nomor 1 itu." Keduanya kini dipenuhi oleh emosi yang terpendam. Darah mereka mendidih dan niat membunuh perlahan terkumpul di mata masing-masing. Seluruh pavilion itu bergetar di bawah tekanan kedua aura itu, seolah-olah pavilion itu bisa runtuh kapan saja. Tapi Yun Xiao tak lagi menahan diri. Dia menghentakkan kakinya ke tanah hingga lantai pavilion itu hancur. Pada saat yang sama, dia melayangkan tinju ke arah Ning Hangfeng. Pupil mata Ning Hangfeng mengecil. Dengan kecepatan ekstrim, dia mencengkram lengan Yun Xiao dengan kedua tangannya, lalu menempelkan tubuhnya ke tubuh Yun Xiao dan berputar untuk melempar Yun Xiao.
Keduanya hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa menggunakan energi asal sedikit pun. Tapi jantung Ning Hangfeng berdegup kencang. Dia seolah terhenti. Saat tangannya mencengkram lengan Yun Xiao, dia merasa seolah sedang memegang gunung raksasa. Tak peduli sebesar apapun tenaga yang ia kerahkan, lengan itu sama sekali tak mau bergeser. Lalu, dalam sekejap, pukulan lain dari Yun Xiao menembus pertahanan Ning Hangfeng dan menghantam wajahnya dengan keras. Seluruh tubuh Ning Hangfeng terpental, menghantam bangunan yang tak terhitung jumlahnya dan nyaris jatuh ke sungai. Wajahnya seketika menjadi bengkak. Sambil menutupi wajahnya itu, Ning Hangfeng tertawa terbahak-bahak. Luar biasa, kemampuanmu memang luar biasa. Kau bisa memukulku sampai seperti ini. Tapi Yun Xiao dengan suara dingin berkata, "Sekarang bicaralah. Jawab pertanyaanku atau kau akan menerima pukulanku sekali lagi." Ning Hangfeng terdiam sejenak. Akhirnya dia berkata, "Kakakku menghilang. Aku tidak tahu apakah dia sudah mati atau belum." Yun Xiao menghela nafas lalu berkata, "Aku sudah mendatangi lokasi kejadian. Hanya segelintir orang di dunia ini yang mampu membunuhnya. Dan dari mereka, hanya sedikit yang memiliki motif untuk menyentuhnya. Jadi, apa kau punya petunjuk?" Tubuh Ning Hangfeng pun bergetar. Dia berkata, "Aku hanya tahu bahwa masalah ini berkaitan dengan Tang Qing. Ada terlalu banyak ahli di dunia ini. Salah satu dari mereka mungkin terlibat dalam rencana pembunuhan kakakku. Bagaimana mungkin aku bisa mengetahuinya?" Pupil mata Yun Xiao mengecil. Dengan suara dingin dia berkata, "Tentang Tang Qing, aku juga punya pertanyaan. Bagaimana bisa dia kini menjadi penguasa kota Bulan Merah? Bagaimana bisa kuil dagang Forpol menjadi salah satu kekuatan utama di kota Bulan Merah? Siapa sebenarnya orang yang berdiri di belakangnya?" Wajah Ning Hangfeng bergetar. Dia terlihat pucat dan menggertakkan gigi. Dengan suara berat dia berkata, "Aku tidak bisa mengomentari hal ini." Mata Yun Xiao mengecil. "Aku tidak tertarik pada urusan kekuasaan, tapi orang yang mendukung Tang Qing pasti berkaitan dengan hilangnya Ning Keiyue. Apa kau benar-benar tidak ingin mengetahui kebenarannya?" Ning Hangfeng sekali lagi tertawa. "Orang yang mendukung Tang Qing adalah pihak yang mencelakai kakakku. Apakah ini sungguh kenyataan?" Meskipun tertawa terbahak-bahak, tetapi ada rasa kepahitan di dalam hati Ning Hangfeng. Seolah dia sedang merasakan rasa sakit yang begitu luar biasa. Karena dia tahu bahwa orang yang mendukung Tang Qing untuk menjadi penguasa kota Bulan Merah tak lain tak bukan adalah ayahnya sendiri. Dan kalau dugaan Yun Xiao benar, maka betapa hancurnya hatinya sekarang. Melihat respon dari Ning Hangfeng, Yun Xiao lalu berkata, "Tampaknya kau tidak mau bicara. Kalau begitu aku akan pergi mencari kebenaran itu dengan tanganku sendiri." Yun Xiao berbalik dan dia berubah menjadi kilat meninggalkan tempat itu. Masalah ini tidak hanya menyangkut Ning Keiyue, tetapi juga masa depan dari kota Bulan Merah. Jiang Churan telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya. Jadi Yun Xiao tidak akan mungkin berdiam diri melihat kota ini jatuh dalam kekacauan. Tapi Yun Xiao juga memahami kenyataan pahit bahwa kekuatan yang mengincar kota Bulan Merah jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan mudah.
Saat ini, Yun Xiao merasa seakan ada batu besar yang menekan dadanya. Hal itu benar-benar membuat nafasnya terasa berat. Yun Xiao kini berjalan sendirian menyusuri jalanan kota bulan merah. Dia tampak memikirkan banyak hal. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah saat dia menoleh ke satu arah. Dia merasakan gelombang aura yang menyebar. Gelombang ini berasal dari liontin giok yang dulu ia dapatkan dari seorang pedagang. Jadi, dulu demi menukar pil yuan meledak, Yun Xiao pernah membuat janji dengan seorang pedagang dan menggunakan pedang es miliknya sebagai jaminan. Saat ini liontin giok yang ada di tangannya memberikan sinyal, yang mana itu berarti orang tua yang membuat janji dengan dirinya telah memanggilnya. Yun Xiao bisa merasakan koordinat tertentu dari liontin giok itu. Dan dia sedikit terkejut karena lokasinya tidak lagi berada di kota bulan merah. Meski begitu, tempatnya masih ada di wilayah timur. Jadi, Yun Xiao masih bisa datang ke sana. Tetapi sebelum itu, Yun Xiao berniat untuk pergi ke kediaman penguasa kota terlebih dahulu. Dia perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kota bulan merah. Setelah mengambil keputusan, Yun Xiao berniat pergi. Tetapi tiba-tiba, sesosok tubuh gemuk muncul di hadapannya. Orang itu adalah Su Jingyi. Dia tampak sangat gembira dan berkata, "Tuan Muda Yun, itu benar-benar kamu." Ia segera menarik Yun Xiao ke samping. Dia berkata, "Terakhir kali aku melihatmu, kau meninggalkan kota dengan luka parah. Aku benar-benar mengira kau tidak akan selamat. Syukurlah hari ini kau ada di sini." Yun Xiao pun mengangguk. Dia memandang Su Jingyi dan kemudian berkata, "Jingyi, sejauh mana yang kau tahu tentang kekacauan di kota bulan merah ini?" Ekspresi Su Jingyi berubah sesaat. Dia lalu tersenyum dan berkata, "Aku tahu bahwa Tuan Muda Yun pasti akan kembali. Kau bukanlah orang yang tega meninggalkan kami. Karena itu, aku menyuruh anak buahku untuk mengawasi pergerakanmu. Dan begitu mendapatkan kabar, aku langsung mencarimu. Kalau kamu ingin tahu apa yang terjadi di sini, sekarang ikutlah denganku. Kota bulan merah sedang mencarimu juga. Tempat ini tidaklah aman." Yun Xiao lalu bertanya, "Kita mau kemana?" Jingyi menjawab, "Ke tempat Nona Ruo Bing dan Ruo Mei." Akhirnya mereka pun pergi bersama. Mereka melewati beberapa jalan kecil sebelum akhirnya tiba di kawasan pemukiman warga. Su Jingyi membawa Yun Xiao langsung ke sebuah halaman yang tampak sederhana. Ini tempat yang sama seperti yang dulu pernah muncul. Tempat ini dulunya adalah markas dari organisasi Ice Cube. Namun saat ini tempat itu benar-benar lengang. Hampir tidak ada orang yang terlihat. Lalu setelah memasuki halaman itu, Su Jingyi pun segera berseru, "Nona Ruo Mei, lihatlah siapa yang kubawa." Yun Xiao mengikutinya dan melihat sekelompok wanita yang berkumpul di dalam ruangan. Mereka tampak sedang berdiskusi. "Li Yun Xiao." Beberapa suara terdengar bersamaan. Ruan Hongyu yang ada di sana kini terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. Dia menatap Yun Xiao dan berkata pelan, "Benarkah itu adalah dirimu, Li Yun Xiao?" Jiang Ruobing pun tampak tersenyum dan melangkah maju. "Tuan Muda Yun, syukurlah kamu masih hidup. Ada apa? Apakah kamu tidak senang melihat kami? Kenapa wajahmu terlihat begitu muram?" Yun Xiao belum sempat menjawab, tapi kemudian terdengar sebuah suara yang anggun.
Dari belakang dia berkata, Kak Yun Xiao pasti sedang dibebani banyak pikiran. Jadi mungkin karena itu wajahnya terlihat muram. Wanita yang baru saja bicara adalah Jiang Ruomei. Setelah kutukannya dipatahkan, tubuhnya kini menyusut drastis. Penampilannya terlihat ramping dan mempesona. Bahkan bisa dikatakan dia adalah yang paling menonjol di antara semua orang saat ini. Sementara itu, Yun Xiao sendiri terlihat muram karena dia merasa bersalah kepada semua orang yang ada di sana. Sementara itu, Ruan Hongyu menatap Yun Xiao dan kemudian berkata, "Kuil dagang Forpol sedang mencarimu. Kenapa kau justru kembali ke kota bulan merah?" Lagi-lagi Yun Xiao belum sempat menjawab, Su Jingyi menyela, "Nyonya, Tuan Muda Yun adalah laki-laki yang berintegritas. Dia pasti tahu bahwa kita dalam bahaya. Karena itulah dia kembali untuk membantu kita." Ekspresi Ruan Hongyu hampir tidak berubah. Lalu dengan suara datar dia berkata, "Jika memang begitu, maka aku harus mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Yun. Tapi kekuatanmu mungkin menonjol di antara generasi muda. Namun itu tidak akan cukup untuk mengatasi seluruh masalah di kota bulan merah saat ini. Sebaiknya kamu pergi. Jagalah dirimu." Yun Xiao menggertakkan gigi. Bagaimanapun dia bisa ada di sini karena pengorbanan dari Jiang Juran. Kini dia bahkan merasa sulit untuk memberitahu semua orang tentang kebenarannya. Melihat Yun Xiao yang masih terdiam, Jiang Ruomei buru-buru melangkah maju. "Kak Yun Xiao, cepatlah masuk dan duduk. Apapun alasannya, kami tetap berterima kasih padamu." Hati Yun Xiao benar-benar terasa perih. Akhirnya dia angkat bicara. "Semuanya, maafkan aku." Ruan Hongyu mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa Tuan Muda Yun meminta maaf?" Yun Xiao perlahan menutup mata. Suaranya terdengar rendah dan berat. Dia berkata, "Di akhir penutupan alam ilahi, Tuan Kota Jiang meninggal karena menyelamatkanku." Semua orang terkejut. Aula seketika berubah sunyi. Jiang Ruoping meragukan pendengarannya dan segera bertanya, "Apa yang baru saja Tuan Muda Yun katakan? Apa maksudmu? Apa ayahku telah meninggal?" Air mata tampak mengalir dari matanya. Di sisi lain, meski Ruan Hongyu telah menyiapkan mereka untuk kemungkinan terburuk, tetapi masih ada harapan yang tetap mereka pertahankan sampai hari ini. Bagaimanapun memang tidak ada bukti bahwa Jiang Juran benar-benar telah gugur. Bahkan para ahli dari Guild Dagang Forpol pun masih menyimpan keraguan tentang hal itu. Sikap anggun dari Jiang Ruomei pun runtuh seketika. Dia melepaskan tangan Yun Xiao dan tubuhnya terlihat bergoyang. Dia bahkan hampir jatuh. Sementara mata Ruan Hongyu tampak memerah. Pada malam bintang jatuh, ketika salju mulai memenuhi langit, Ruan Hongyu sebenarnya sudah tahu bahwa Jiang Juran tak mungkin kembali. Rasa sakit itu begitu nyata dan tajam. Itulah ikatan antara suami dan istri yang bahkan jauh lebih kuat dibandingkan kabar apapun. "Nyonya, apa yang harus kita lakukan?" Salah seorang kultivator bertanya. Selama ini satu-satunya penopang keyakinan mereka adalah kemungkinan bahwa Jiang Juran masih hidup. Tetapi sekarang keyakinan itu benar-benar runtuh. Masa depan mereka menjadi gelap gulita dan kosong. Ruan Hongyu memang telah memperkirakan akhir yang seperti ini. Di antara semua orang, dialah yang paling tenang. Tubuhnya yang kini terlihat cukup lemah
dia paksakan untuk berdiri tegak. Dengan mata yang masih merah dan juga dengan suara bergetar, dia berkata, dengan tingkat kultivasinya, siapa yang mampu membunuhnya? Yun Xiao berkata, Tianxi. Tubuh Ruan Hongyu kembali terlihat bergetar. Tianxi. Jadi, itu benar-benar Tianxi. Dengan suara penuh penyesalan, Yun Xiao berkata, aku sungguh minta maaf. Tianxi sebenarnya ingin membunuhku. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Kota Jiang. Tapi dia memilih mati untuk menyelamatkanku. Aula itu kembali tenggelam dalam kesunyian yang menyayat. Isak tangis terdengar di sana-sini. Beberapa ahli berdiri kaku dengan wajah pucat, tak mampu berbuat apa-apa. Suasana duka perlahan berubah menjadi kebencian. Apalagi setelah Yun Xiao mengatakan kalau yang sebenarnya ingin dibunuh Tianxi adalah dirinya. Kini banyak mata yang menatap Yun Xiao dengan sorot tatapan dingin. Bahkan Jiang Ruobing sambil menangis terseduh-seduh berteriak, jadi kau penyebab ayahku mati. Kau adalah pembunuh ayahku. Kau harus membayar nyawa ayahku. Ia mengangkat tangan kanannya, menghunus pedang lalu menusukkannya ke arah Yun Xiao. Ujung pedang itu menghantam dada Yun Xiao, tetapi cahaya keemasan muncul dan menahan serangan itu. Bilah pedang Jiang Ruobing tak mampu menembus lebih jauh. Yun Xiao mengerutkan kening. Tubuhnya kini bahkan lebih keras daripada binatang iblis tingkat 9. Serangan Jiang Ruobing jelas tidak cukup untuk melukainya. Yun Xiao lalu mengulurkan tangannya, meraih pedang itu dan menariknya ke dadanya sendiri. Akhirnya bilah pedang itu menembus tubuhnya. Darah merah mengalir keluar. Yun Xiao tertawa pahit. Dadanya benar-benar terasa sesak. Jiang Ruobing tertegun. Tangannya masih menggenggam pedangnya, tetapi tubuhnya membeku. Tangisnya terhenti, digantikan dengan kebingungan dan keterkejutan. Ruan Hongyu melihat semuanya. Dia menatap Yun Xiao untuk waktu yang lama seolah memahami sesuatu. Dia berkata, menyelamatkanmu adalah pilihan Curan sendiri. Kami menghormati pilihannya, dan kematian itu adalah kehendaknya sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu. Begitu mendengar kata-kata itu, emosi lama yang terpendam di dalam dada Yun Xiao akhirnya meledak. Dia muntah seteguk darah lalu kemudian tertawa. Aku tidak perlu menyerahkan diriku sendiri. Ya memang tidak perlu. Mereka semua begitu sombong. Mereka merasa kultivasi mereka tak tertandingi. Lihat, sekarang mereka semua mati. Pasti sekarang mereka merasa sangat hebat. Sialan, mereka benar-benar pandai mencari muka. Seketika tangisan terhenti ketika mendengar perkataan Yun Xiao. Tidak semua orang bisa memahami ucapan itu. Yang ada, mereka pun menjadi sangat geram. Sampah! Jaga mulutmu! Beraninya kau mengatakan itu pada Tuan Kota Jiang. Padahal dialah yang menyelamatkanmu. Setidaknya perhatikan kata-katamu, kata seorang wanita tua yang penuh dengan amarah. Tapi mendengar itu, Yun Xiao tertawa sambil mendongakkan kepalanya. Hormat? Kenapa aku harus memberi hormat kepada orang yang hanya bisa memamerkan kekuatannya di hadapanku? Dia memang pantas mati.
Orang-orang yang ada di sekitar geram. Mereka marah kepada semua perkataan Yun Xiao. Ruan Hongyu adalah satu-satunya orang yang bisa memahami kesakitan dari Yun Xiao. Dia berkata, "Ini adalah pilihan Juran. Tolong maafkan dia karena membuatmu begitu sakit." Semua orang terperanjat. Pada saat seperti ini, di saat dia yang seharusnya dihibur, tetapi Ruan Hongyu justru kini berusaha menenangkan orang yang dianggap sebagai penyebab kematian suaminya. Amarah di dada semua orang pun semakin membumbung tinggi dan sulit untuk dikendalikan. Hanya Ruan Hongyu yang terus menatap Yun Xiao. Di wajahnya terlihat 2 garis air mata berdarah yang mengalir turun. Pemandangan itu bahkan jauh lebih menyakitkan daripada tangisan biasa. Di tengah-tengah kesenduan itu, tiba-tiba terdengar suara. "Jadi, kalian benar-benar bersembunyi di sini. Tebakanku tepat." Sebuah suara dari luar halaman kecil itu terdengar masuk ke dalam, bersamaan dengan puluhan aura kuat yang menyebar dari segala arah. Semua orang terkejut. Penyembunyian mereka akhirnya terbongkar. Ekspresi Su Jingyi sendiri terlihat berubah drastis. Dia mengenali pemilik suara itu dan segera berseru, "Yang Xinghua, bajingan! Kau datang kemari. Apa tujuanmu?" Jiang Ruomei juga menggertakkan gigi. Seluruh tubuhnya kini gemetar menahan amarah. Dan saat ini beberapa orang melangkah masuk ke aula. Yan Xinghua berada di tengah. Dia menatap semua orang. Yan Xinghua dulunya adalah pemimpin dari kelompok Ice Cube yang melayani Jiang Ruomei. Tapi hari ini, dia justru menjadi pemimpin dari orang-orang yang akan menangkap Jiang Ruomei. Kita akan lihat bagaimana Yun Xiao akan menyikapi situasi ini di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini dan see you again di next video. Bye.